Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP menjadi Rp5.079.876. Selamat, gaji UMK naik lagi tahun ini. Tapi, pernah nggak sih kalian ngerasa, tiap tahun upah minimum katanya naik, tapi kok rasanya dompet malah makin tipis? Dan kenapa setiap pengumuman kenaikan upah selalu dibarengi demo besar-besaran, tapi kehidupan masih kayak jalan di tempat? Apakah kita yang nggak bisa atur uang, atau sistemnya yang emang bikin kita susah kaya? Hari ini, kita bakal bongkar tuntas fenomena gaji cuma numpang lewat doang, dan gimana caranya supaya kamu tetap bisa punya tabungan meski gaji pas-pasan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Literasi. Masalah gaji UMK ini emang nggak ada habisnya. Di satu sisi, pemerintah bilang ekonomi naik, tapi di sisi lain, harga cabai sama kontrakan makin nggak masuk akal. Di video kali ini, kita nggak cuma bakal bahas kenapa hal ini terjadi secara ekonomi. Tapi yang paling penting, gimana strategi jitunya biar gaji kamu nggak cuma sekadar numpang lewat. Stay tune sampai akhir, karena ada cara yang bakal ngerubah sudut pandang kamu soal uang. Kita mulai dengan kenyataan pahit dulu, upah minimum itu bukan upah layak. Secara teori, pemerintah menaikkan UMK untuk menjaga daya beli. Tapi masalahnya, mereka pakai kacamata makro, sementara kita pakai kacamata perut. Ibarat gini, seperti kamu melihat sesuatu dari ketinggian. Kamu akan melihat dari atas terasa baik-baik saja, sedangkan jika kita lihat dari bawah belum tentu seperti itu. Pemerintah mungkin bilang inflasi cuma 3% atau 4%. Tapi pernah nggak kalian hitung kenaikan harga gorengan, parkir, atau seporsi nasi goreng di pinggir jalan? Nyatanya kenaikan harga nggak pernah 3%, seringnya langsung loncat 20%. Jadi, ketika gaji kamu naik 150.000, tapi biaya makan sebulan naik jadi 200.000, selamat, secara teknis kamu sebenarnya mengalami penurunan gaji. Angka gaji kamu memang bertambah, itu namanya upah nominal. Tapi upah sebenarnya yaitu berapa banyak barang yang bisa dibeli dengan uang itu. Inilah alasan kenapa kakek nenek kita dulu gaji cuma puluhan ribu, bisa beli tanah. Sementara kita gaji jutaan buat beli paket kuota aja masih cari yang promo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin gerah. Kenapa demo nggak pernah berhenti tapi kemiskinan tetap awet? Di satu sisi, adanya ego pemerintah dan pengusaha. Mereka terjebak dalam logika. Kalau upah naik tinggi, harga barang produksi naik, nanti investor kabur. Akhirnya, buruh dikasih kenaikan yang cuma cukup buat napas, bukan buat tumbuh. Ini menciptakan jebakan upah murah, yang bikin masyarakat nggak punya modal buat naik kelas. Tapi, ada sisi gelap dari kita juga yaitu ada rasa gengsi struktural. Di kota-kota besar, ada tekanan sosial yang gila. Kita dipaksa kelihatan mampu demi status. Banyak pekerja yang terjebak gaya hidup inflasi. Begitu gaji naik sedikit, ekspektasi hidup langsung naik banyak. Yang tadinya bawa bekal, jadi sering nongkrong. Yang tadinya motor lama masih bagus, jadi pengen kredit motor baru karena promo DP 0%. Belum lagi serangan pinjaman online dan paylater. Ini adalah predator bagi karyawan yang gajinya UMK. Begitu kalian pakai paylater buat beli barang konsumtif, kalian sebenarnya sedang makan gaji bulan depan yang bahkan belum tentu cukup buat makan. Inilah konfliknya. Kita demo minta kesejahteraan, tapi begitu dapat tambahan, kita setor lagi ke perusahaan multinasional lewat konsumsi yang nggak perlu. Lalu, apa gunanya kita bahas ini kalau nggak ada jalan keluar? Solusinya bukan cuma nunggu pemerintah jadi baik hati, tapi dengan menguasai arus kas sendiri itu hal yang terpenting. Yang pertama kamu harus alokasi 50% untuk perang. Ini adalah uang pertamamu untuk bertahan hidup. Di sini kamu harus kejam. Kalau kosan di tengah kota bikin porsi ini jadi 70%, kamu harus berani pindah ke pinggiran yang lebih murah tapi akses transportasinya ada. Strategi masak nasi sendiri dan cuma beli lauk itu bukan pelit, tapi taktik perang supaya uang kamu nggak habis di meja makan orang lain. Yang kedua kamu perlu alokasi 30% untuk diri sendiri. Ini bukan buat foya-foya, tapi buat ongkos jaga kewarasan kamu. Pakai buat bayar iuran warga, kondangan, atau jajan kopi sesekali. Kuncinya adalah batas atas. Kalau jatahnya 1,5 juta, ya jangan lebih dari itu.
Kalau habis di minggu kedua, ya minggu ketiga dan keempat kamu harus puasa hiburan. Tujuannya untuk melatih otot disiplin kamu. Terakhir, kamu wajib alokasi 20% untuk kebebasan mendatang. Ini bagian yang paling sering dibilang nggak masuk akal. Tapi dengarkan baik-baik, jika ada 1 juta dari gaji 5 juta yang kamu sisihkan di awal, itu bukan sekadar tabungan. Itu adalah tiket keluar. Uang ini jangan ditaruh di rekening yang ada kartu ATM-nya. Masukkan ke investasi seperti emas atau reksadana pasar uang yang aksesnya agak ribet. Jadi kesimpulannya, gaji UMR memang tantangan besar, tapi bukan alasan untuk nggak punya masa depan. Dengan disiplin dan strategi yang tepat, kita bisa pelan-pelan keluar dari zona kemiskinan struktural. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, subscribe buat tips finansial lainnya, dan share ke teman kerja kamu yang gajinya sering habis di tengah bulan. Sampai jumpa di video berikutnya.